Salam dalam damai Kristus dan kasih Bunda kita Maria. Kita bertemu kembali dalam ruang katekese singkat dari kita untuk kita. Topik kita kali ini sakramen tobat atau pengakuan dosa. Sakramen tobat biasa dikenal pengakuan dosa, merupakan salah satu bagian dari 7 sakramen yang diakui Gereja Katolik. Sakramen ini bermaksud menyembuhkan kerohanian seseorang yang telah dibaptis dan terjauhkan dari Allah karena berbuat dosa. Pengakuan dosa secara praktik dilakukan secara individual di dalam bilik pengakuan bersama seorang pastor. Ritus pengakuan dosa dimulai sejak dari abad pertama, kemudian praktik pengakuan dosa di depan seluruh umat mulai dipraktikkan di abad kedua akhir. Dokumen Bapak Gereja di Dake menyatakan bahwa pengakuan dosa seharusnya tidak dilakukan sendiri di hadapan Allah saja, namun dilakukan di hadapan gereja. Sakramen tobat kemudian disahkan dalam Konsili Lateran keempat di tahun 1215 yang juga menguraikan bahwa setidaknya orang beriman melakukan pengakuan dosa setahun sekali dan menjalankan penitensi yang diberikan kepadanya. Siapa yang dapat memberikan pengampunan dosa? Dalam sakramen tobat, pastor berlaku sebagai in persona Christi. Hal ini berarti pastor atau imam adalah bertindak sebagai wakil Kristus di dunia. Pastor memang tidak sempurna dalam hakikatnya sebagai manusia, namun lewat tahbisannya mereka diberikan kemampuan untuk mengampuni dosa. Yohanes 20 ayat 23. Pengorbanan Kristus tidak secara otomatis menghapus dosa manusia yang terjadi di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Pengorbanan Kristus adalah sarana supaya dosa manusia diampuni. Ketika manusia berdosa, manusia telah menentang Tuhan, meletakkan dirinya di atas Tuhan, kata Bonaventura, yang berarti manusia juga secara tidak langsung menolak penebusan Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, manusia perlu untuk mengaku dosa dan bertobat, karenanya suatu hal yang berprogres. Sakramen tobat di masa pandemi. Dengan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, Paus Fransiskus menyatakan umat bisa langsung mengaku dosa kepada Tuhan. Selain itu, indulgensi penuh juga diberikan kepada mereka yang tertular COVID-19 atau menderita sakit parah lainnya. Beberapa gereja juga memberikan dokumen supaya umat dapat melakukan doa tobat pribadi sebagai ganti sakramen tobat sambil menunggu hingga gereja dapat dibuka kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat.